Hey semuanya, pernah nggak sih kamu cerita ke teman tentang liburan yang seru atau kejadian lucu di sekolah? Nah, sebenarnya kamu sudah membuat yang namanya recount text loh. Sekarang, yuk kita pelajari lebih dalam tentang apa itu recount text, cara membuatnya, dan kenapa penting untuk bisa menulis recount dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi recount text, berikut adalah tujuan dari pembelajaran recount text kali ini. Simak dengan baik ya. Apa itu recount text? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Teks ini bisa berupa cerita nyata atau pengalaman pribadi dan biasanya ditulis untuk memberi informasi, berbagi cerita, atau menghibur orang lain. Misalnya, kamu cerita tentang liburan ke pantai, pengalaman mengikuti lomba, atau kejadian seru waktu kegiatan sekolah. Itu semua bisa ditulis dalam bentuk recount text. Selanjutnya, struktur recount text. Nah, recount text punya struktur yang sangat jelas dan teratur. Biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, orientation. Ini adalah bagian pembuka yang berisi informasi tentang siapa, kapan, dan di mana kejadian itu terjadi. Orientation penting supaya pembaca tahu latar belakang ceritamu. Kedua, events. Bagian ini menceritakan rangkaian kejadian secara berurutan. Ceritakan langkah demi langkah apa yang terjadi, mulai dari awal sampai akhir. Gunakan kata-kata yang menggambarkan aksi atau kejadian secara jelas. Dan terakhir, reorientation. Bagian ini sejujurnya bersifat opsional. Di sini, kamu bisa menuliskan komentar atau kesan pribadi tentang kejadian yang kamu ceritakan. Ciri-ciri bahasa recount text. Biar recount text kamu semakin bagus, kamu juga harus tahu ciri kebahasaan yang biasa digunakan. Pertama, gunakan past tense. Karena kejadian yang kamu ceritakan sudah terjadi. Contohnya, went, saw, bought, met, took, and play. Kedua, gunakan action verbs, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalnya, visited, open, help, ate, cook, clean, dan sebagainya. Nah, terakhir, tambahkan adverbs of time, seperti yesterday, last weekend, 2 days ago, untuk memperjelas kapan peristiwa terjadi. Coba kita lihat contoh recount text singkat berikut ini yang berjudul My First Camping Trip. Last month, I went camping with my friends. We set up the tent, made a fire, and sang songs. It was a fun and unforgettable experience. Nah, contoh ini menunjukkan struktur recount text yang lengkap dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Supaya kamu bisa menulis recount text sendiri, ini dia beberapa tips pentingnya. Yang pertama, tulis cerita berdasarkan pengalaman nyata supaya lebih mudah dan personal. Lalu gunakan urutan waktu yang logis mulai dari kejadian awal sampai akhir. Lalu gunakan kalimat simple dengan struktur yang jelas. Tambahkan perasaan pribadi atau komentar agar cerita lebih hidup dan menarik untuk dibaca. Jadi teman-teman, recount text adalah cara yang menyenangkan untuk menceritakan pengalaman kita di masa lalu. Ingat ya, struktur utama recount text adalah orientation, events, dan reorientation. Gunakan bahasa yang sesuai, past tense, dan susunan cerita kamu dengan urutan waktu yang runtut. Sekarang, giliran kamu untuk menulis recount text tentang pengalaman serumu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!